Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kali ini kita akan membuat untuk middleware isadmin dan islogin. Jadi ini tuh bisa mengamankan URL kita agar bisa diakses oleh admin aja. Jadi nanti tampilan admin dan juga karyawan bakal beda. Oke, sekarang kita masuk ke terminal dulu. Make middleware. Kita akan membuat middleware admin. Coba ya, kita sekarang akan login menggunakan admin terlebih dahulu. Nah, ini kan kita udah ya admin, sebagai admin. Nih, nah sebagai admin. Nantinya kalau karyawan itu kita nggak boleh. Coba sekarang kita mau ngambil yang si Putri dulu. Si Putri kita coba login pakai Putri ya. Kita logout. Kita pakai coba si Lani deh. Oke, bisa ya. Ini masih bisa nih. Tuh, padahal dia adalah seorang karyawan, si Lani. Tapi dia bisa masuk. Bisa akses data, bisa ngubah-ngubah data. Nah, kalau kita lihat di sini, padahal dia adalah karyawan. Nah, coba sekarang kita masuk ke Visual Studio Code-nya lagi. Terus masuk ke middleware. Nah, ini middleware. Terus ada nih isadmin. Nah, sekarang di sini kita tambahin kode if ini kita input kelas di sini dulu. Illuminate support kita cari yang Vacades out. Nah, ini nah yang login itu adalah yang jabatannya adalah
admin. Nah, jadi jika yang login ini jabatannya admin, maka dia bisa next. Tinggal kita bikin pesannya di sini. Anda tidak punya akses. Kemudian, oh ya, di sini kita tambahkan dulu root. Salah ya, bisa di sini. Nah, coba sekarang kita masuk ke bagian Bootstrap di bagian app. Ini kan ada cek login. Nah, ini kita blok. Oh, ini kita copy yang ini. Kita ganti menjadi is admin. Nah, berarti di sini juga kita ganti namanya adalah is admin. Nah, terus kita masuk ke roots. Ke web.php-nya. Masuk ke middleware. Nah, ini nih. Bagian dashboard. Ini untuk yang login middleware. Ini tinggal kita copy di sini. Terus kita ambil juga nih yang bawahnya. Kemudian ini kita namakan menjadi is admin.
di bagian tadi yang bukan bagian isadmin ini kita kasih else, ini kita pindahin ke sini begini. Nah, coba ya kita buka, kita ke sini. Oke, ini tadi ini coba kita pindahin ke sini biar dia nggak bisa mengakses halaman user. Oke, bentar. Coba dia mau ke halaman user. Nah, dia gagal. Anda tidak punya akses ke halaman user karena dia adalah seorang karyawan. Nah, coba sekarang ini kita pastekan lagi, kita cut, kita taruh sini lagi. Oke, sekarang ini semuanya di copy, kita cut sampai bawah. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam isadmin sini. Nah, coba ya, kalau misalnya kita buka di sini, nah, dia ceritanya mau ke data user, dia tidak punya akses. Ini masih di menu admin. Kalau kita ke data tugas, dia juga tidak punya akses karena dia adalah seorang karyawan ya. Nah, kemudian ini yang bagian tugas, ini kita cut karena karyawan tuh bisa melihat tugas, jadi kita taruh dia di luar isadmin. Ctrl V. Nah, ini.
Jadi kalau misalnya kita buka di sini, si karyawan itu bisa lihat data tugas juga, tapi dia nggak bisa update, dia nggak bisa edit, dan dia juga nggak bisa dia bisa bentar. Gagal, dia tidak punya akses. Nah, iya. Nah, ini juga nggak bisa hapus. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian tugas controller. Di sini. Nah, sekarang coba kita masuk ke bagian indeks. Nah, ke sini kita tambahkan dulu user nah ini. Kemudian tinggal kita buat importnya. Ini kita lihat di sini illuminate kita tambahkan illuminate support Pakades out. Nah, sekarang kalau kita udah dapat data yang login itu siapa,
Sekarang tinggal kita cek menggunakan if di sini. Jika yang login itu user, yang jabatannya itu adalah admin, yang jabatannya itu ini ya, sama dengan admin, maka di sini dari mulai data array sampai bawah ini tinggal kita cut, terus kita masukin ke dalam if. Nah, kayak gini. Nah, terus kita kasih else jika tidak. Terus ini kita kasih tampilan yang lain kan, berarti kita copy lagi yang ini. Kita copy lagi, terus kita masukin ke dalam else. Nah, kemudian ini berarti bukan menu admin tugas kan, karena dia kalau else berarti tinggal menu karyawan. Nah, berarti ini juga nih kita ganti dari admin, sekarang yang else ini menjadi karyawan. Nah, terus ini mungkin sekarang kita kosongin dulu aja, karena kita belum ambil datanya. Nah, sekarang kita masuk ke view karyawan. Nah, sekarang kita kan di bagian view itu baru ada folder untuk admin kan. Nah, ini nih, baru ada untuk admin. Sekarang kita mau bikin untuk kita bikin lagi namanya karyawan. Nah, di dalam karyawan ini kita kasih satu folder lagi dengan nama tugas. Nah, terus kita harus bikin file index kan. Kita ambil aja dari admin, kan dia ada nih tugas. Nah, index kita copy, terus kita taruh di karyawan. Nah, ada index. Oke, ini kita close all semuanya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke karyawan tugas index, ke bagian index ini. Nah, untuk tabelnya, ini kan ada tabel nih di sini. Ini kita bisa hapus aja nih. Terus ini ada
div class table responsive, ini juga hapus. Coba kita cek di sini dengan H1, kita kasih tulisan ini untuk halaman karyawan. Kemudian untuk tugas, ini kan ada PDF, ini rootnya kita kasih pagar dulu. Kemudian yang Excel juga kita ganti dengan pagar. Oke, coba kita lihat di sini kita. Nah, kalau misalnya kita lihat di data tugas, bukan di sini. Di sini ya. Ini muncul halaman karyawan, dan kalau dia di data user, dia tetap nggak bisa dan nggak punya akses. Tapi di data tugas, tadi kita tulis dia menjadi halaman karyawan. Oke, berarti di sini udah muncul nih untuk halaman karyawan.